Salam, selamat untuk kita semua. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan hasil video saya dengan judul Teori Rybczynski. Untuk itu, saya perkenalkan nama saya terlebih dahulu. Nama saya Yosef Daniel Jemai, NPM 12180013, Fakultas Pertanian, Universitas Timur, Program Studi Agribisnis. Teori Rybczynski dikembangkan pada tahun 1995 oleh ekonom Inggris kelahiran Polandia, yaitu Tadeusz Rybczynski pada tahun 1923 sampai dengan 1998. Pentingnya kontribusi Rybczynski adalah berbagai turunan dari Hedger-Ohlin, di mana dukungan faktor menentukan pola perdagangan. Kedua model ini telah menjadi landasan untuk mengajarkan teori perdagangan murni. Teori Rybczynski. Teori ini menjelaskan bahwa peningkatan dalam suatu faktor produksi pendukung atau endowment factor akan menurunkan intensitas dari faktor produksi barang lain. Peningkatan endowment suatu faktor atau input yang digunakan secara intensif faktor tertentu akan meningkatkan proporsi output yang sangat besar pada sektor tertentu dan menurunkan output pada sektor lain. Dari kurva kita bisa lihat sebelum perdagangan dan sebelum pertumbuhan. Negara satu memproduksi pada B, yaitu 130x 20y dengan Px garing Py sama dengan Pb sama dengan 1. Setelah kenaikan L 2 kali dengan Px garing Py sama dengan 1, maka produksi di M yaitu 270x dan 10y pada batas produksi baru yang lebih besar. Dengan demikian, maka output X atau komoditas padat L naik dan output Y atau komoditas padat Y menurun. Sebagaimana didalilkan oleh teorema Rybczynski. Di sini akan diberikan bukti intuitif dari teorema ini. Buktinya adalah sebagai berikut. Supaya harga komoditas tetap konstan, dengan adanya pertumbuhan satu faktor produksi, harga faktor produksi yaitu W dan R juga harus tetap konstan. Namun, harga-harga faktor produksi akan tetap konstan hanya jika K garing L dan produktivitas L dan K juga tetap konstan dalam produksi kedua komoditas. Satu-satunya cara untuk sepenuhnya mendayagunakan seluruh peningkatan L dan masih menjaga nilai K garing L tidak berubah dalam produksi kedua komoditas adalah dengan membuat komoditas Y atau komoditas padat K menurun untuk memindahkan K yang cukup dan sedikit L. Untuk menyerap semua peningkatan L dalam produksi X atau komoditas padat L. Dengan demikian, output dari komoditas X naik, sedangkan komoditas Y menurun pada harga komoditas konstan. Bahkan, peningkatan output komoditas X meningkat dengan proporsi yang lebih besar dibandingkan dengan ekspansi jumlah tenaga kerja, karena beberapa tenaga kerja dan modal juga ditransfer dari produksi komoditas Y ke produksi komoditas X. Hal ini disebut sebagai efek pembesaran. Dalam konteks model perdagangan internasional Hedger-Ohlin, perdagangan terbuka antara dua kawasan seringkali menyebabkan perubahan pasokan faktor relatif antar kawasan. Hal ini dapat menyebabkan penyesuaian jumlah dan jenis output antara
kedua wilayah tersebut. Teori Rybczynski menjelaskan hasil dari peningkatan salah satu pasokan faktor ini serta efek pada keluaran barang yang bergantung pada faktor yang berlawanan. Akhirnya, kedua negara kekuatan pasar akan mengembalikan sistem ke arah persamaan produksi dalam kaitannya dengan harga input seperti upah atau keadaan pemerataan harga faktor. Teorema Rybczynski menunjukkan bagaimana perubahan dalam dana abadi memengaruhi keluaran barang ketika lapangan kerja penuh dipertahankan. Teorema ini berguna dalam menganalisis pengaruh penanaman modal imigrasi dan emigrasi dalam konteks model Hetzker-Ohlin. Perhatikan kurva berikut ini yang menggambarkan batasan tenaga kerja dengan warna merah dan batasan modal dengan warna biru. Jika seandainya produksi awalnya terjadi pada batas kemungkinan produksi berada pada titik A yang akan digambarkan pada kurva berikut. Dari kurva berikut dapat dijelaskan, misalkan ada peningkatan ketersediaan tenaga kerja. Ini akan menyebabkan pergeseran keluar dalam kendala tenaga kerja. Batas kemungkinan produksi dan produksi akan bergeser ke titik B. Produksi pakaian, barang padat karya akan naik dari C1 ke C2. Produksi mobil, barang padat modal akan turun dari S1 ke S2. Jika pemberian modal naik, kendala modal akan bergeser yang menyebabkan peningkatan produksi mobil dan penurunan produksi pakaian. Karena batasan tenaga kerja lebih curam daripada batasan modal, maka mobil padat modal dan pakaian padat karya. Secara umum, peningkatan endowment suatu negara terhadap suatu faktor akan menyebabkan peningkatan output barang yang menggunakan faktor tersebut secara intensif dan penurunan output barang lainnya. Sekian hasil pemaparan video saya. Saya ucapkan terima kasih.